Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita mengapa ujian tak kunjung usai meskipun kita rajin beribadah. Nah, kita tiba di segmen dialog pemirsa, sudah ada Bapak Cecep Kartamiharja yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Yang pertama akan dijawab oleh Yai atau Ustadz Syahdan. Boleh berdiri Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cecep Kartamiharja, Sunda asli. Perwakilan dari manajemen Yayasan Ar-Rahman Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Ustadz Fatih, sabar itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan kesabaran saat menghadapi ujian, apalagi itu bertubi-tubi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prakteknya nih, mungkin Ustadz Syahdan terlebih dahulu untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Cecep dari Ar-Rahmah ya, Al-Madinah. Ya, memang ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi buat orang beriman, orang yang taat, ujian sebanyak apapun, sebesar apapun adalah merupakan ibadah yang sopyan, yang agung maksud saya. Soalnya ingatnya Mas Agung di sebelah ada Mas Sopyan. Ujian itu adalah ibadah yang agung. Keberkahan yang menyimpan banyak hikmah. Dan dia adalah signal dari Allah, pertanda akan datangnya kemenangan dan kebahagiaan. Bukankah gelapnya malam, semakin pekatnya malam, semakin cepat datangnya fajar, betul? Bukankah bintang gemintang butuh gelapnya malam agar terlihat indah dan terang? Benar? Lihat bagaimana air terjun saja butuh tebing agar kelihatan tegar. Samudra lautan butuh ombak agar kelihatan garang. Bagaimana tadi kata kiai kita, emas menjadi mulia, menjadi indah, bahkan bernilai tinggi, dia harus ditempa, harus dibakar bahkan. Karena itu bagi orang beriman adalah orang yang paling ringan ditimpa oleh sebuah musibah. Kata Rasul seperti itu. Orang beriman adalah orang yang paling ringan ketika ditimpa musibah. Kenapa? Dia langsung balikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu yang pertama. Harus kita yakini bahwa semua datang dari Allah. Musibah itu datangnya dari Allah. Maka kalau kita yakin ini datang dari Allah, kita juga yakin pertolongan Allah makin akan datang. Maka kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Yang pertama kita mesti harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita harus tahu bahwa Allah hanya menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang susah. Kalau hidup kita jadi susah, boleh jadi karena kita yang pengen. Benar enggak? Gaji 1 juta pengen ngeredit Pajero. Coba itu. Benar gak? Muka udah cakep begini nih, lari ke salon jutaan di Permak. Habis uangnya akhirnya minta ke suaminya. Suaminya terbatas. Akhirnya jadilah masalah. Karenanya menurut hukum fisika, ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan.
Jadi kalau orang hidupnya banyak tekanan, berarti dia banyak gayanya. Benar gak? Iya. Gayanya selangit. Allah tidak menghendaki kesulitan, yang buat sulit kita sendiri. Allah hanya menghendaki kemudahan, maka ketika kita yakin kita ciptakan kemudahan, kita inginkan kemudahan, dikasih kemudahan oleh Allah. Betul? Betul? Bu, masih hidup? Ambil punya Ustadz Fatih. Yang berikutnya Ibu, kita harus yakini bahwa fa inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti Allah sudah sediakan bukan cuma satu tapi dua kemudahan. Minimal dua. Jadi yakin kita kalau setiap dapat musibah tenang saja. Kembalikan kepada Allah, berzikir, teruskan ibadah makin hebat kalau bisa. Karena kita yakin apa? Di depan sudah ada dua kenikmatan minimal yang disediakan oleh Allah. Dua kemudahan, dua kebahagiaan. Contoh Bu, bayi di rahim ibu sumber makanannya dari mana? Dari uterus kan? Hanya satu sumber makanannya, bayi diuji di dalam perut rahim ibu. Nggak bisa jalan-jalan ke mall. Nggak bisa update status. Terkungkung dalam sebuah rahim, tidak seberapa besar, makanannya hanya dikasih sumbernya satu doang, uterus. Tapi begitu ujian lulus, bayi lahir, langsung dikasih dua jalan makanan. Betul? Apa makanannya? Ibu-ibu punya semuanya. Betul? Begitu juga bayi ketika disapi. Bagaimana beratnya menyapi anak. Bagaimana anak menangis, merintih karena disapi. Tapi begitu lulus anak disapi, dia udah bisa. Bukan hanya dua jalan makannya. Dia boleh makan apa saja. Nasi goreng, unti, ketimun, macam-macam. Benar gak? Begitu ujian. Jadi ketika kita sabar, Allah sudah menyiapkan minimal dua kebahagiaan, kenikmatan. Itu yang harus diyakini oleh umat, oleh orang beriman. Terima kasih. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Inilah satu motivasi buat diri kita khususnya karena kita orang beriman, kembalilah dan kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan ujian.